Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan fillah dimanapun Anda berada? Semoga kesehatan, ilmu, iman, Islam juga istiqomah selalu menyertai kita bersama. Dalam siar Islamku kali ini datang dari siar Islam Ustadz Yusuf PI yang membantah tuduhan halu para murtadin untuk meluruskan kaum muslimin dari kesesatan dengan kesaksian ibu murtadong ini yang merasa tidak nyaman dengan Islam dan sulit menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hingga akhirnya murtad memilih jalan sesat, percaya Yesus adalah Tuhan. Kesaksiannya yang meragukan pelin-pelan dalam alasan kemurtadannya, tinggalkan ibadah Islam untuk sesat selamanya, bahkan dikatakan kafir dengan ibunya. Ya, disitulah pembeda orang kafir dengan kaum muslim. Jika kalau sudah kita tidak melaksanakan ibadah, utamanya sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja seperti orang kafir lainnya. Dan seperti apakah penjelasan Ustadz Yusuf PI kepada murtadin halu ini? Berikut ulasan selengkapnya. Dari beberapa waktu yang lalu, kita memang banyak ya melihat kesaksian-kesaksian murtadin yang di setting gitu. Tetapi kali ini ikhwan fillah, menurut saya video dia ini bukanlah sebuah settingan gitu. Mengapa saya menilainya bukan sebuah settingan? Nah, maka dari itu simak saja video ini dan ada pelajaran yang berharga untuk kita semua di sini. Coba kita lihat videonya. Puji Tuhan. Boleh tahu kapan Ibu percaya Tuhan Yesus? Belum lama, belum ada sebulan. Oh, belum ada sebulan ya? Iya, oh, ya. Pantesan masih menggunakan ini ya, masih menggunakan jilbab ya? Emang dari kecil, dari kelas 1 kecil. SD. Iya, dari kelas 1 SD sudah menggunakan. Oh gitu, dari kelas 1 SD ya Bu ya? Iya. Apa yang mendorong Ibu sampai menggunakan jilbab pada waktu itu? Apa bisa dianjurkan? Apa memang itu perintah agama atau bagaimana Bu? Ya emang kalau itu mah emang dari keluarga saya kan keluarga ini gitu ya, nggak boleh lepas jilbab. Jadi saya harus pakai harus mengikuti peraturan namanya orang tua gitu, harus pakai jilbab gitu. Di video saya yang lain, ikhwan fillah, saya pernah mengatakan kepada antum semua, orang yang murtad itu cuma ada 4. Yang pertama karena urusan perut, yang kedua urusan bawah perut, yang ketiga gara-gara ekonomi, dan yang keempat tidak ada ilmu di dalam agama Islam ketika dia menganut Islam. Nah, 4 hal inilah yang menyebabkan paling banyak orang menjadi murtad. Oke? Nah, ibu ini jawabannya ya, andai dia berpengetahuan tentang agama Islam, maka dia tidak menjawab seperti itu. Ditanyakan, kenapa sih berhijab, kenapa berjilbab? Nah, kalau kita orang yang mempelajari agama Islam ya, ikhwan fillah semuanya, orang yang berhijab, nah wanita yang berhijab itu kenapa dia berhijab? Agar apa? Pertama, melindungi dirinya. Nah, terus perintahnya di mana? Perintahnya ada di dalam Quran surah Al-A'raf dan di Quran surah An-Nur. Nah, kalau kita mengkaji gitu, terus ada juga di hadis tentang Rasulullah ketika itu melihat Asma bin Abu Bakar. Nah, beliau berpaling, lalu batasan seorang wanita yaitu telapak tangan dan wajahnya saja. Jadi, kenapa berhijab? Itu adalah perintah Al-Quran. Nah, jadi ibu ini hanya mengikuti ikut-ikutan gitu, karena peraturan di rumah katanya, bukan peraturan agama. Padahal di rumahnya udah mempunyai aturan agama Islam, yaitu setiap wanita berhijab gitu ya. Tetapi ibunya menjawab, ya ini aturan di rumah, aturan orang tua. Jadi dia nggak tahu aturan
agama Islam terdahulu sewaktu dia anut gitu. Coba kita lihat lagi videonya. Waktu itu kegiatan saya emang sholat, tiap itu sholat, nggak pernah meninggalkan namanya sholat 5 waktu, puasa, nggak pernah tinggalkan. Di waktu pas bulan suci itu saya nggak pernah terawih, nggak pernah apa gitu. Di situ saya juga makanya begitu saya kenal Tuhan, begitu saya kenal sama suami saya nih yang sekarang, dia juga udah ini kan udah percaya Tuhan udah lama, gitu. Maka saya ikut sama suami saya gitu. Saya merasa ucapan ibu ini pelin-pelan gitu. Kita hargai dia dulu katanya sholat 5 waktu dan puasa. Nah, tetapi tidak taraweh. Nah, taraweh memang sunnah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Nggak apa-apa atas kejujurannya gitu. Ya, kita apresiasi atas kejujurannya. Cuma kalimat selanjutnya apa? Nah, setelah saya kenal Tuhan, berarti dia sholat terdahulu, terus puasa terdahulu. Itu untuk siapa gitu loh? Sewaktu di agama Islam dia nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sholat. Sholatnya untuk apa ini? Tapi puasanya untuk siapa ini? Nggak tahu dia. Terus katanya setelah itu bertemu suaminya yang di luar agama Islam. Lagi-lagi, di sini terbukti apa yang saya omongkan, ikhwan fillah. Orang murtad itu karena 4 tadi. Salah satunya adalah urusan bawah perut. Ya, di sini kita akan mengambil pelajaran ya, ikhwan fillah. Pelajaran apa? Nanti saya jabarkan di akhir video. Mari kita lanjut lagi videonya. Terus Ibu, kegiatan-kegiatan pada waktu itu selain sholat apalagi? Puasa Ibu jalankan juga apa bagaimana? Waktu semenjak saya dihujat, udah saya nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Biar orang mau kata apa, ada orang pada pernah ngomong kalau saya ini orang kafir, orang apa, orang tua saya juga bilang bahwa istilah kata lu tuh orang kafir, nggak pernah menjalankan ini gitu, nggak pernah menjalankan sholat 5 waktu atau apa. Di situ saya kayaknya merasa tersinggung gitu, Pak. Karena saya waktu itu saya masih Islam gitu. Di sini ibunya mengatakan dia merasa sakit hati gitu karena dihujat orang tuanya. Apakah orang tuanya menghujat ketika orang tuanya menyuruh kamu sholat? Kamu sholat, kata orang tuanya. Kalau kamu nggak sholat, apa bedanya kamu dengan orang kafir? Benar itu, bukan hujatan, tetapi ibunya mempunyai penyakit hati, yaitu tersinggung dengan ucapan orang tuanya. Padahal orang tuanya itu mendidik dia dengan benar gitu. Apa sih pembeda kita dengan orang kafir? Yaitu sholat. Dan di mana perintah kita menaati orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi setelah dihujat ibu ini, katanya dia sakit hati, nggak pernah sholat lagi, nggak pernah puasa lagi. Tetapi sebelumnya Ibu rajin Saya sholat, rajin puasa. Rajin. Waktu itu sholat 5 waktu saya nggak pernah tinggalkan, puasa saya nggak pernah tinggalkan. Tuh. Kalau ngaji Ibu lakukan juga? Kalau ngaji ya jarang-jarang sih saya ngaji emang. Tapi kalau Al-Quran Ibu baca, pernah tamat apa bagaimana, Bu? Nggak pernah tamat saya. Cuma sampai di Alhamdulillah sama di Kulhu doang. Iya, mungkin baik. Anggapnya saya itu orang kafir gitu, nggak kenal Quran gitu. Dia mengatakan dia tidak pernah mengaji. Nah, ini sangat ngenes ya, ikhwan fillah. Kita sebagai umat Islam saja gitu, semenjak kecil kita diajarkan untuk membaca Al-Quran. Setidaknya kelas 1 SD atau kelas 2 SD itu udah khatam 1 kali gitu.
Nah, ibu ini juga tadi mengatakan dia tidak pernah baca Quran. Ini saya heran, ikhwan fillah. Lalu pedoman hidup ibu ini dari mana kalau bukan dari Al-Quran? Kan gitu. Masa dia sewaktu Islam tidak kenal Al-Quran? Nah, yang dia hafal katanya cuma Al-Fatihah ya, dengan kulhu apa ini? Kulhu Allah ya. Hanya 2 surah itu. Terus umurnya dihabiskan kemana? Apakah tidak belajar gitu? Katanya dididik secara taat oleh orang tuanya, tapi hanya 2 yang hafal, Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Itu pun kalau baca ya benar atau kagaknya kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini sangat ngenes, sangat disayangkan gitu. Disinilah hal yang sangat penting bagi kita umat Islam untuk menuntut ilmu ya ikhwan fillah. Ibu ini ketahuan banget dia sangat jauh dari agama Islam, sehingga dia tidak mempunyai ilmu di dalam agama Islam. Akhirnya imannya mudah goyah dan menjadi murtad. Padahal setiap muslim itu diharuskan, bukan diwajibkan lagi, tapi diharuskan menuntut ilmu. Nah, di dalam agama Islam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak tahu. Maka dari itu, itulah perintah kita untuk belajar gitu. Sekali lagi, mari belajar. Jangan habiskan umur kita itu dengan hal yang sia-sia mengejar duniawi gitu. Sekarang coba kita lanjut videonya. Oh, ya, ya. Oke, Ibu bisa ceritakan kenapa sampai Ibu beralih dan pindah untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan Ibu sampai beralih? Sampai saya beralih ke Tuhan waktu malam kemarin tuh saya sedang tidur lelap, entah kenapa tuh dalam impian saya tuh kayak ada yang kayak ada yang ngebisikin atau ngebangunin saya, ada sinar gitu, sinar cahaya, sedangkan nggak tahu tuh sinar itu dari mana datangnya. Yang saya tahu waktu saya tidur itu kan lampu semua mati gitu. Tapi dalam impian saya sinar terang menerang itu datang dalam impian saya gitu. Terus cahaya itu narik tangan saya, nggak tahu tangan siapa, saya juga nggak tahu gitu. Mengapa saya menilai kesaksian ini bukan settingan? Karena ibunya jujur. Nah, jujurnya kenapa? Dia jauh dari agama Islam. Nah, untuk menanggapi masalah halu sama mimpi, saya udah malas gitu ikhwan fillah. Karena rata-rata murtadin seperti itu kesaksiannya, halu sama mimpi gitu. Ibunya mengatakan melihat cahaya putih, terus cahaya itu bla bla bla. Aduh. Kalau kita mengkaji Al-Quran ya ikhwan fillah, yang seperti itu, in kullu man fis samawati wal ardh illa atir rahmani abada. Itu adalah ciptaan Allah, bukan Tuhan gitu. Ya, bangsa jin ifrit itu bisa berubah-ubah bentuk. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Nah, terus jin ifrit ya, bangsanya itu juga bisa berubah-ubah, bahkan menyerupai manusia. Jadi kalau kita mengkaji agama Islam ya fillah, penting gitu. Nah, pentinglah menuntut ilmu gitu. Kesannya apa sih, hikmahnya apa sih yang kita ambil dari video ini? Mari belajar. Sekolahkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk mempelajari agama Islam gitu. Jangan seperti yang kita lihat seperti sekarang, kesaksiannya ngaco-ngaco semua. Nggak pernah ada yang merepotkan saya ya fillah di dalam kesaksian murtadin untuk menanggapinya, karena ngaco semua, halu sama mimpi. Nah, itu jelas sudah. Jadi seperti itu pesannya di video ini. Mari kita belajar agama Islam, karena belajar adalah wajib.
Ya, seseorang yang mau berusaha dengan jerih payahnya dalam kewajibannya menuntut ilmu hingga akhiratnya, malaikat Allah akan membentangkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu. Tidak seperti para murtadin halu, bikin malu dan tak berilmu. Ya, semoga kita diberi karunia ilmu yang barokah dan bermanfaat pastinya. Juga selalu tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari upaya pemurtatan yang nyata. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.